Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni. Saya akan menjelaskan materi tentang peramalan permintaan. Adapun yang poin pertama adalah pengertiannya. Peramalan permintaan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan peramalan dilihat dengan waktu. Yang pertama yaitu jangka pendek, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan. Sedangkan yang kedua yaitu jangka menengah. Jangka menengah ini menjelaskan menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan maupun kuartal. Dan yang ketiga itu jangka panjang, adalah merencanakan kualitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun. Dan yang selanjutnya itu faktor yang memenuhi peramalan. Ini menjelaskan permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan. Dan adapun faktor-faktornya dalam pengaruh lingkungan yaitu yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi, yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing, yang ketiga, tindakan pemerintah, yang keempat, kecenderungan pasar, yang kelima, siklus hidup produk, yang keenam, gaya mode, dan yang ketujuh, perubahan pemerintah, dan yang terakhir yaitu konsumen, inovasi, teknologi. Dan yang selanjutnya yaitu teknik peramalan. Teknik peramalan yang menjelaskannya adalah meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan atau suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajemen perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Peramalan permintaan ini merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Dan selanjutnya yaitu metode-metode peramalan permintaan. Yang pertama adalah metode kuantitas, adalah peramalan kualitatif, umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti hanya menggunakan intuisi, tetapi juga bisa mengikutsertakan model-model statistika sebagai bahan masukan dalam melakukan keputusan, dan dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Dan selanjutnya yaitu metode peramalan permintaan secara kualitatif. Ini menjelaskan bagaimana hubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen, dan lain-lain. Dan adapun kelompok tekniknya, teknik metodenya yaitu yang pertama teknik survei, yang kedua teknik jajak pendapat, yang ketiga metode Depling, yang keempat analogi histori, dan yang terakhir itu dugaan manajemen. Dan selanjutnya yaitu peramalan kuantitatif. Peramalan ini dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu. Informasi dapat kuantifikasi diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi peramalan. Fungsi peramalan adalah dapat diketahui ketika pengambilan keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepat ramalannya yang sudah disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat peramalan. Yang pertama yaitu adapun
berbagai manfaat. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah untuk membuat keputusan yang tepat. Dan untuk yang terakhir, akurasi peramalan. Akurasi ini menjelaskan adalah ukuran akurasi peramalan secara umum, digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Adapun ukuran yang biasanya digunakan adalah mean absolute deviation. Yang kedua adalah rata-rata penyimpanan absolut, merupakan penjumlahan kesalahan perkiraan tanpa menghiraukan tanda aljabar dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Dan adapun rumus-rumusnya itu AT, permintaan aktual pada periode, AT, peramalan permintaan pada periode, dan yang N adalah jumlah periode peramalan yang terlibat. Mungkin sampai segitu saja yang bisa saya bawakan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.